kita, dan disemudahkan semua urusan kita, dihilangkan semua kesulitan kita, dan disampaikan cita-cita yang kita cita-citakan, dan semua yang kita minta dan kita mohonkan kepada Allah SWT, insyaallah dikabulkan oleh Allah SWT berkat kita taat dan berkat kita hadir di dalam multaqwa ini. Satu hal yang penting daripada Abuya yang kita tahu, beliau benar-benar sangat memperhatikan dakwah, sangat memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW. Beliau tahu betul keinginan daripada Nabi dan kakek beliau Nabi Muhammad SAW, yang visi dan misinya, yang cita-cita Nabi Muhammad SAW, idzan la ardah wa wahidun min ummati finnar. Tidak ridha satu pun daripada umatku ada di dalam neraka, dan tidak akan bisa selamat daripada neraka Allah, tidak akan bisa selamat daripada azab Allah kalau mereka tidak tersentuh dengan ilmu agama. Dan sekarang kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita ini terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam fitnah, mereka terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dalam ibadah, baik itu sholat dan yang lain-lain. Mereka tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Mereka tidak salah, tapi karena mereka hanya tidak mendapatkan pendidikan yang benar, tapi karena mereka tidak tersentuh oleh ilmu Rasulullah SAW, yang itu semuanya adalah kewajiban kita. Kalau kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma hunaka syai' yasurru qalban Nabi SAW bimisli da'wa ila Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW yang lebih daripada kita dakwah kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang betul-betul dibawa oleh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sampai kita tahu nama daripada pesantren beliau adalah Ma'had Darul Lughah wa Dakwah, karena perhatian beliau dengan dakwah. Sampai kita tahu bagaimana beliau berkorban ketika berdakwah, dan Al-Fakir juga ikut sempat berdakwah bersama beliau ketika masih kecil ke Pontianak, itu dari pelosok ke pelosok, dari kampung kecil ke kampung kecil. Tidak seperti sekarang kita berdakwah dengan enak, dengan sambutan hangat, dengan makanan-makanan yang enak. Dahulu kita melihat Abuya ini hanya yang hadir sekian segelintir, dan makanan yang diberikan pun hanya 1-2 macam, bahkan hanya kadang 1 macam ikan laut aja. Yang Abuya tidak begitu suka ikan laut, tapi karena beliau jabar khawatir kepada yang mengundang, beliau memakannya dengan dipaksa. Bahkan beliau memerintahkan Al-Fakir juga untuk memakannya dengan paksa, dan Al-Fakir juga tidak suka, sampai Fakir muntah ketika itu. Tidak lain keinginan beliau untuk menyenangkan sahibul hajah, tidak lain keinginan beliau untuk menyebarkan ilmu Rasulullah SAW. Dan di zaman ini kita alhamdulillah dakwah di mana-mana kita disambut dengan hangat, kita disambut dengan enak, kita disambut dengan makanan-makanan yang enak. Kita ingat bahwasanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibul ratib, beliau mendapatkan maqam tinggi, maqam yang tidak didapatkan oleh orang lain di zaman beliau. Karena apa? Karena beliau selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung-kampung yang lain, sampai dikatakan beliau ini tidak pernah diwajibkan sholat Jumat karena beliau selalu musafir, selalu pergi dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah, yang tujuan lain bukan, tujuannya tidak ada yang lain kecuali untuk dakwah, mengajak masyarakat ke jalan Allah, mengajarkan mereka sholat. Dan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau itu lebih senang kalau berdakwah masuk ke daerah, ternyata di situ ini yang menyambut, misalnya sambutannya hangat, disambut dengan sambutan yang Masya Allah, dipuji, diberikan hidangan yang enak-enak, beliau tidak suka. Bahkan beliau kalau ada kota dan kampung seperti itu, beliau akan cepat pergi dari kampung tersebut, dan beliau mengatakan hadza matasluh li dakwah, ini tidak tepat, tidak cocok untuk kita dakwah di sini. Kenapa? Karena orangnya sudah baik-baik. Tapi ketika beliau masuk ke kampung, daerah, dan di situ beliau dicaci maki, beliau diomongin oleh orang-orang di daerah tersebut, beliau tidak disambut dengan hangat, maka beliau akan mengatakan hadhil qarya wa hadhil mantiqah tasluh li dakwah. Ini baru cocok untuk kita dakwah, karena tujuan kita berdakwah membuat mereka pindah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang. Dan kedua,
Yang kita lihat daripada Abu Ya ini sebenarnya yang menonjol bukan apa-apa tapi akhlak beliau. Dan beliau kita melihat bagaimana akhlak beliau dengan masyarakat, akhlak beliau dengan tetangga, akhlak beliau dengan orang tuanya, akhlak beliau bahkan dengan murid-muridnya, santri-santrinya, yang kita semuanya insya Allah melihatnya atau kita mendengar cerita beliau, tidak lain beliau berakhlak seperti itu karena meneladani kakek beliau Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya innaka wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tidaklah Nabi Muhammad SAW dipuji dengan yang lain, tapi dipuji dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga tidak ada satu kebaikan yang disebutkan oleh Allah, tidak ada sifat yang indah, tidak ada akhlak yang baik yang disebutkan oleh Allah dalam Quran kecuali Nabi Muhammad SAW bersifatkan dengan sifat tersebut. Kalau kita melihat nabi-nabi yang lain menonjol dengan sifat tertentu, dengan akhlak tertentu, yang satu menonjol dengan sifat sabarnya, yang lain menonjol dengan sifat syukurnya, yang lain dengan sifat dermawannya, yang lain dengan sifat sidiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua sifat yang menonjol yang ada yang diberikan kepada nabi-nabi semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina hadallah fabihubahum muqtadih. Mereka para nabi, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan hidayat kepada mereka, maka wahai Muhammad, Anda ikutlah dan Anda masuklah dalam hidayat mereka. Maka tidaklah satu sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji daripada akhlak Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW bersifatkan dengan sifat tersebut sebagaimana disebutkan oleh Habib Ali Muhammad Hafsi, fama min khuluqin fil mariyamati mahbub illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Jadi kalau kita melihat keunggulan daripada Al-Habib Hasan, keistimewaan yang paling utama adalah akhlak beliau. Ini yang harus kita tiru. Dan alhamdulillah, insya Allah santri Darul Luwah Wadawa akan dikenal dengan akhlak yang baik. Amin. Santri Darul Luwah dikenal dengan adab yang baik dan meneladani gurunya yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan itu akan menjadikan kedudukan Abu Ya Habib Hasan dan kedudukan orang-orang yang meneladaninya menjadi kedudukan yang tinggi. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling banyak sholatnya atau puasanya, tapi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kami sebagai ketua panitia daripada Multaqa yang ke-10 Multaqa Al-Hasaniyah mengucapkan jazakumullah khair, jazakumullah khair wa jazakumullah khair ala hudurikum bihadzal multaqa. Dan yang terakhir, kami sebagai ketua panitia juga meminta dan memohon maaf atas semua kekurangan yang ada dalam acara ini, mulai dari penyambutan, penempatan makanan, suguhan dan yang lain-lain. Mas, pasti di situ banyak kekurangan, maka kami memohon maaf, 1000 maaf. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai Khalifatul Walid Abu Ya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Hasan Baharun wa ikhwanuhu Al-Habib Sadiq Ibn Al-Habib Hasan Baharun, Al-Habib Ali Ibn Al-Habib Hasan Baharun, Al-Habib Hussein Ibn Al-Habib Hasan Baharun, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Juhri,
wa jami' usrati Ma'had Darul Da'wah. Asatidzatuna al-kiram, khususnya bizikir Al-Ustaz Kaimuddin Abdullah, Al-Ustaz Abdul Khalid, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Para habaib yang hadir bersama kita, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Habib Tahir bin Hussein Al-Haddad, Habib Abdurrahman Al-Gadri, Al-Am Al-Habib Umar Baharun, dan semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, kakanda, para senior dan adinda, para junior, aulad Abu Yahya Hasan Baharun, khususum bizikim alladzi aftakhiru bihim, Al-Habib Jurais, Abdul Habib Qasim Baharun, Al-Habib Yahya Al-Mahdar, Wal-Habib Hadun Fat'ad, Habib Muhammad bin Ali As-Sejab, Habib Ali Al-Jufri, dan semua para habaib, para kakanda, para adinda yang saya muliakan dan saya cintai serta saya banggakan. Alhamdulillah, sebetulnya tidak pantas kami sebagai Ketua Al-Hasaniyah apalagi memberikan sambutan di depan antum-antum semuanya. Tapi imtithal li amri Mudirul Ma'had, maka kami akan memberikan beberapa kesan dan juga pesan yang mungkin bisa kita sumberkan kepada Sayyidul Walid Abu Yahya Habib Hasan Baharun. Yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT karena kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah serta inayah dan riayah, sehingga pada tahun ini yang masih kita dilanda dengan pandemi, tanpa disangka, tanpa dinyana, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama. Demi Allah, saya bersumpah tidak ada hari-hari yang lebih menyenangkan dan bahagiakan lebih daripada 2 hari ini. Hari kemarin dan hari sekarang, dan insya Allah hari esok juga, dan seterusnya insya Allah. Kenapa kami rasa seperti itu? Karena merasa kami kumpulkan dengan saudara kami lagi yang pernah dididik oleh seorang yang bekas dan asarnya terus akan tertanam di dalam diri mereka, di dalam diri kita semuanya. Subhanallah, setiap kami melihat wajah satu persatu daripada saudara kami, seakan tidak berubah. Yang berubah cuma ubannya, yang berubah cuma status. Mungkin dulu belum nikah, sekarang sudah nikah, bahkan ada yang nikah sampai 2 dan 3. Tapi yang lainnya subhanallah tidak ada yang berubah. Saya masih ingat sampai hari ini bagaimana kakanda-kanda saya dulu yang suka mempermainkan saya, yang ada juga menggunakan kesempatan kedekatan saya sebagai anak Abu Yahya Hasan juga ada. Saya masih ingat namanya siapa yang pernah menyogok saya supaya diperbolehkan keluar lewat rumah saya untuk merokok di bawah rel sana. Alhamdulillah sekarang hadir juga. Dan alhamdulillah saya juga masih ingat ketika habis salat subuh kami biasa, alhamdulillah, dan saya kasih tahu kepada anak-anak kami bahwasanya saya dulu nakal, tapi nakal nggak ganggu orang. Paling nakalnya waktunya belajar saya main layangan. Bahkan saya pernah main layangan dengan senior kita yang kita sudah namanya gelas ya, sudah dibikin matang-matang sampai keringetan, saya dengan kakanda Habib Jurais. Subhanallah, kemudian layangannya itu sudah kami terbangkan, saya yang nunjuk katanya, Habib Jurais yang angkat. Subhanallah, karena benangnya itu yang paling bagus, layangannya besar, jadi benangnya itu katanya orang Madura itu kentak. Begitu ada musuh mendekat, langsung putus, kita menang. Wah, kita senang, gembira, bahagia. Lagi asik begini, Abu ya datang. Masalahnya abangku Habib Jurais ini gak bertanggung jawab. Beliau langsung mulai tadi nggak diberikan saya kesempatan untuk bertanding, malah begitu kelihatan Abu ya dikasih kepada saya. Akhirnya Abu ya bawa kecut,
Kemudian Enzil, turun semua. Kita beres, turun duluan ke belakang, masuk ke kamar mandi. Tapi ditunggu sama Buya Hasan, ditunggu. Alhamdulillah, jadi ternyata bukan cuma saya yang dibokol, Habib Buya yang dibokol. Itu di Wetan Alun. Sambil waktu nyunjuk kita masih lihat gimana tetangga ada, nggak ada tetangga itu. Yang ngerti, nggak ngerti, biar nggak ngerti. Itu adalah zaman-zaman jahiliyah kita dulu. Jangan ditiru. Alhamdulillah, gembira, bahagia kami. Bahagia sekali. Dan ternyata, tanpa dinyana, sentuhan daripada Abu Habib Hasan Baharun yang 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan kepada saya begini. Aneh kadang-kadang, kenapa kok saya yang sering dipesan itu? Sampai saya teringat bagaimana Abu Ya itu sering memanggil Abu Habib Zain ketika mau memutuskan suatu keputusan, itu dipanggil saya. Gimana menurut kamu kalau gini? Ada orang mau dikasih uang, gimana menurut kamu? Mau dikasih berapa? Nanti Abu Ya Hasan memanggil Habib Zain. Mendengarkan itu semuanya, saya ditanya, sehingga sampai sekarang Abu Ya Zain kalau ada apa-apa tanya kepada saya gitu. Tapi Alhamdulillah kami menganggap Abu Ya Zain seperti Abu Ya Hasan. Dan ternyata memang ada hadisnya, Al-akhul kabir kal abi. Kakak yang lebih tua itu seperti ayah. Alhamdulillah kami bisa menerapkan. Dan alhamdulillah ada satu orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkata, Mahat ikhwan Mr. Sejak Zain. Semoga ini benar-benar kenyataan dan saya menjadi seorang adik yang baik, dan beliau menjadi seorang kakak yang bisa mengayomi dan menuntun kami selalu. Kami tidak berbuat seperti ini kecuali karena beliau. Kami tidak mengambil doktor kecuali karena beliau. Kami tidak berdakwah kecuali karena beliau. Dan subhanallah, akhir-akhir ini kemarin hampir setiap hari kami ditelepon. Apa kata beliau? Gimana istirahatnya? Gimana darahnya? Sudah, jangan pikir masalah perkawinan. Anak setiap hari ke SKM, anak lihat persiapan. Alhamdulillah, kami ini mungkin satu-satunya di dunia yang punya gawean, punya hajatan, tapi masih enak-enak putar-putar di Kalimantan Selatan. Ya. Tapi subhanallah, 1 hari sebelumnya sudah kami datang. Ini semua berkat Abu Ya Zain yang begitu mengayomi dan mencintai adik-adiknya. Semoga beliau panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan. Dan begitulah didikan Abu Ya semuanya. Saya alhamdulillah pernah sekamar sama kakanda yang saya saluti, yaitu Habib Sodik, yang saya iri kepadanya, tapi saya tidak kesampaian bisa menyusul beliau, karena beliau sudah mencoba bukan 1 istri tapi berapa istri. Tapi semoga beliau itu mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, insya Allah. Saya iri kepada beliau terus terang dalam hal itu, dan saya tidak suka satu hal dari beliau, keadaannya. Apa itu? Istiqomahnya terlalu. Istiqomahnya. Jadi setiap sholat itu pasti pakai imamah dulu, dan harus jamaah. Kebetulan saya belum ini nggak punya kamar kecuali saya 1 kamar sama beliau, sehingga pas waktunya sebelum subuh sudah bangun. Akhirnya beliau istiqomah tahajudnya. Saya nggak bangun juga, nggak enak, padahal sudah ngantuknya luar biasa. Tapi akhirnya bangun, sholat jamaah dan sebagainya bersama beliau. Ini salah satu contoh lihat bagaimana dirikan daripada Abu Habib Hasan, dan kesatuan serta kedekatan kita dengan saudara-saudara kami dan juga semua para santri. Oleh karenanya itu Abu Habib Hasan berkata begini, yang sekarang kita sentuh, rasakan sentuhannya. Tegar, Abi ini nggak pernah ngerasa kalau Abi ini pernah bikin pesantren. Abi nggak pernah merasa bahwasanya Abi ini pernah didik banyak santri. Sekarang masya Allah santri Abi ada yang buka pondok, ada yang jadi orang besar sebagainya. 3 hari sebelum meninggal beliau katakan demikian. Jadi pondok yang fisiknya kita kelihatan pada waktu itu sama sekali tidak pernah dilihat oleh beliau. Ini yang dikatakan Nabi SAW, ma ya'rif nafsu. Apa yang kata beliau? Abi merasa Abi punya murid, Abi bisa bikin pesantren dan sebagainya. Itu Abi dimanja oleh Allah Ta'ala. Mungkin berkat doanya orang tua dulu, mungkin berkat doanya guru-guru dulu, sehingga Abi sekarang bisa alhamdulillah bisa bikin pesantren seperti ini dan bisa punya murid-murid. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga pantas kalau Abu Ya itu pesan-pesan terakhirnya itu berkata pada saya, jangan lupa ya. Dan ini mungkin pesan juga kepada antum semuanya. Jangan lupa nanti setiap habis sholat 5 waktu bacakan Abi Rabbi firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Terserah mau 3 kali atau 5 kali.
Abi cuma berkeyakinan begini, masa iya sih kalau anaknya Abi mendoakan Abi sebanyak 3 kali habis sholat, masa dosanya Abi tidak diampunkan? Dan pada suatu waktu, karena itu bulan Safar, tepat seminggu sebelum meninggal, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Minggu, Ahad, Senin meninggal dunia. Al-Walid berpuasa 3 hari berturut-turut. Masih ingat kita lagi? Puasa sunnah apapun tidak pernah dijalankan oleh Abuya, karena Abuya enggak kuat. Dan Abuya memberikan pendidikan pada anaknya, dahulukan pelajaran, dahulukan belajar. Jangan sampai kita belajar dalam keadaan karena kita puasa, lemas badan kita. Sehingga Abuya kasih contoh enggak puasa, kecuali puasa Arafah. Itu beliau berpuasa. Kecuali puasa Asyura, itu beliau berpuasa. Tapi kalau Tasu'a tidak, Tarwiyah tidak, dan sebagainya. Subhanallah, pada waktu itu beliau itu berpuasa hari Kamis, Jumat, dan Sabtu berturut-turut. Saya sempat berkata, "Bih, tumben." Katanya, "Apa saya? Kenapa? Kok bisa berpuasa sampai 3 hari 3 malam? Biasanya Abi nggak kuat puasa," katanya. "Iya, Abi baca di Ihya. Di dalam Ihya itu sebutkan kalau seumpama seseorang berpuasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan haram, sama seperti beribadah selama 650 tahun. Abi berharap dengan puasanya Abi ini, semoga Abi termasuk yang mendapatkan itu." Ini beliau. Jadi melihat segala macam kebaikan itu seakan-akan yang paling berhak mendapatkan kebaikan itu adalah beliau. Dan ini mungkin yang harus tanam dalam diri kita masing-masing. Saya masih teringat waktu itu umur saya 11 tahun. Mungkin ini adalah kasyaf daripada Abu Yahya Hasan. Beliau kata begini, "Segaf, nanti suatu waktu kalau kamu itu jadi ahli pidato, jangan pernah kamu merasa bahwasanya itu karena kamu. Kalau ada orang muji pidato kamu, jangan kamu pernah merasa bahwasanya itu ada karena kamu. Tidak. Kenapa demikian?" Abi mau tanya. Yang memberikan kamu itu kemahiran sehingga kamu bisa bermainkan kata-kata itu siapa? Anda jawab, Allah. Yang memberikan kamu kesehatan sehingga kamu bisa berbicara itu siapa? Allah. Yang memberikan ilmu dalam diri kamu itu siapa? Allah. Yang memberikan kesempatan mau didengar oleh masyarakat ini siapa? Allah. Yang kemudian memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu merasa senang dengan isi pidato kamu dan mendapatkan hidayah itu siapa? Allah. Lalu kontribusi kamu apa? Itu selalu yang dikatakan oleh beliau ketika saya berumur 11 tahun. Dan kemudian beliau berkata begini, "Kalau kamu mau jadi orang alim silahkan, tapi itu pilihanmu." Abi nggak pernah memaksa anak-anaknya Abi untuk menjadi seorang alim, nggak pernah. Silahkan, bebas. Abi cuma memfasilitasi dan mengarahkan. Kalau kamu mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi anggota TNI, Polri silahkan. Tapi ingat, kalau kamu sudah menjadi orang alim dan kamu menentukan ilmu sebagai jalur hidup kamu, mulai saat itu kamu bukan milik kamu milik Allah dan milik Rasulnya dan milik umat. Sehingga kamu tidak berhak untuk menarget, nggak berhak untuk mengotak-otakkan diri dan sebagainya. Karena berarti kamu telah mengkhianati sesuatu yang kamu mulia karenanya. Itu dikatakan oleh Abu Yah pada waktu Al-Fakir berumur 11 tahun. Oleh karena itu, saya dengan pesanan daripada Abu Yah Habib Zain selalu di setiap tempat ketika bertemu dengan ikhwan, bahwasanya yang namanya pertimbangan terakhir di antara kita itu adalah ukhuwah ma'hadiyah, ukhuwah al-hasaniyah. Itu adalah pertimbangan yang terakhir. Kenapa kita katakan demikian? Masih ingat, dan semoga saya mengingatkan kembali terkait dengan mimpi bisyarah yang semoga kita berharap dalam bisyarah ini, kita yang gak punya amal, kita yang gak punya ilmu, kita yang gak punya apa-apa ini, semoga kita termasuk dalam ranah bisyarah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salah satu daripada kerabat Abu Yah, beliau bermimpi suatu saat yang namanya pada mahsyar itu sudah dilaksanakan, sehingga semua orang dalam keadaan ketakutan, semua orang dalam keadaan tidak ada yang memikirkan orang lain, sibuk darinya sendiri. Ada yang berlari-lari, dikejar oleh binatang, dikejar oleh api, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri dan sebagainya. Tiba-tiba saat itulah kemudian ada seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, yang berwajah tampan dan bercahaya.
Kemudian dia berkata, semua yang dalwa kemari, semua yang dalwa kemari. Subhanallah, ternyata di sampingnya Abu Yahya Hasan ada Habib Idrus Al-Hindwan, dan ada para guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Berkumpullah kita. Setelah kita berkumpul, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membaca Tola al-Badru alaina. Sehingga kita semuanya baca Tola al-Badru alaina. Dan subhanallah, setelah itu kemudian kami diajak oleh Nabi SAW untuk melewati sirat secepat kilat. Semoga kita termasuk semacam itu. Amin. Oleh karena itu, hilangkan semua yang namanya keresahan di antara kita, apalagi yang menggoyahkan persaudaraan kita. Hilangkan semuanya. Tidak ada yang lebih daripada persaudaraan ini, karena persaudaraan inilah yang akan kita bawa, bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Apalagi kita ini sudah berada di dalam zaman yang sudah disebutkan Nabi SAW. Idza ra'aita syuhan muta'an. Kalau kamu sudah melihat sebuah pemimpin yang pelit, mohon maaf, ini adalah zamannya sudah. Jarang pejabat itu memberikan dari uangnya diri sendiri, tidak. Tapi orang yang diberikan oleh pejabat itu adalah uang dari pemerintah. Aw dunya mu'saratan, dunia yang dahulukan. Wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang selalu diikuti. Ditambah satu lagi,